Atau silahkan Bapak Dr. Fakhrul Razi masuk sebagai anggota Laskar Sabilillah di bawah kepemimpinan Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Maduddin Usman, sehingga tidak bertanya-tanya lagi apa motif, apa yang dikerjakan oleh Laskar Sabilillah nanti terlibat di dalam pembicaraan-pembicaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada dua opsi untuk Pak Fakhrul Razi. Yang pertama, sesegera mungkin menggelar debat ilmiah dengan Kiai Haji Maduddin Usman seperti yang dia katakan secara terbuka dalam live streaming bersama di pada Suka TV beberapa waktu yang lalu. Jadi biar clear, tidak ada lagi tuduhan apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin Usman di dalam membongkar kepalsuan nasab Habib Gabolowi itu sebagai suatu hal yang negatif dan tidak seperti apa yang dia tuduhkan sebagai sebuah debat kusir. Sesegera mungkin ya, silahkan laksanakan apa yang sudah Pak Fakhrul janjikan, dan ini sangat menarik biar lebih masif lagi pembahasan masalah nasab ini dan masyarakat secara luas lebih mengerti. Silahkan persiapkan segalanya tentang kebohongan klan Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dan sejarah datangnya ke Nusantara dibawa oleh penjajah Belanda sebagai kapiten-kapiten Arab di bawah komando Utsman bin Yahya sebagai mufti penjajah yang mengharamkan pemberontakan para ulama Nusantara dan pribumi di dalam menuntut kemerdekaan atas penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Juga biar semakin memperjelas, Gegeran 65, Aidit itu klan Ba'alwi, Barokbah juga klan Ba'alwi, Musa Al-Munawar juga klan Ba'alwi, dan yang baru-baru kemarin saja FPI itu juga gerombolannya, pentol-pentolannya dari klan Ba'alwi yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Atau silahkan Bapak Dr. Fakhrul Razi masuk sebagai anggota Laskar Sabilillah di bawah kepemimpinan Gus Abbas Buntet dan Kiai Haji Maduddin Usman, sehingga tidak bertanya-tanya lagi apa motif, apa yang dikerjakan oleh Laskar Sabilillah, karena Pak Fakhrul sebagai orang dalam kan nanti terlibat di dalam pembicaraan-pembicaraan. Sekedar sebagai bocoran kecil saja, justru adanya Laskar Sabilillah ini pada tahap awal adalah untuk mensterilkan kemungkinan konflik di internal kalangan Nahdliyin terkait terbongkarnya kepalsuan nasab klan Ba'alwi menyerempet ke NU. Karena secara real para kabaib pada saat ini juga banyak yang masuk dompleng di kepengurusan NU, yang sebenarnya mereka sudah punya organisasi sendiri yaitu Robito Alawiyah. Dan realita masyarakat Nahdlatul Ulama banyak yang menjadi mukibin karena ketidaktahuannya menganggap mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka biar ini semua dibereskan oleh Laskar Sabilillah, sehingga nanti NU sudah tinggal menerima hasil manisnya. Masyarakat tersadarkan dengan tidak lagi menganggap
para kabaib itu sebagai dzurriyyatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para kabaib juga tidak belagu lagi, tidak menciptakan rasisme seolah-olah mereka lebih mulia dari pribumi. Dan kita juga kaji dalam perspektif hukum, karena NU sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan juga bernaung dan tunduk terhadap undang-undang dan peraturan pemerintahan. Dalam tanda petik, posisinya kalau memang Rabithah Alawiyah ini juga kita anggap sebagai sebuah ormas juga, maka di mata hukum memiliki kedudukan yang sama, yang satu sama lainnya tidak bisa mengintervensi. Padahal the real ada sebuah problematika bahwa NU juga harus bersih daripada kebohongan-kebohongan, baik itu ajaran, baik itu sok rasismenya para kabaib. Maka Gus Abbas dan Kiai Haji Maduddin Usman juga berinisiasi untuk melakukan gerakan sosial dengan membentuk Laskar Sabilillah. Pada tahap awal kalau NU berbicara persoalan nasab Habib Dobolowi, ini akan sangat riskan terhadap realita-realita yang kita sebutkan tadi, bahwa banyak kabaib yang tercokol di kepengurusan NU, dan mukibin-mukibinnya justru juga warga NU. Dalam konteks inilah maka diperlukan sebuah Laskar Sabilillah untuk membereskan persoalan-persoalan yang sudah lama krusial dan cukup mencoreng perjalanan sejarah sosial, spiritual, bahkan politik, bukan saja di NU tapi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak hal yang kita bicarakan di dalam, bagaimana juga kita sedang mencari legal standing yang bisa untuk mengajukan ke proses peradilan dalam upaya-upaya pembubaran Rabithah Alawiyah yang memberikan legitimasi melalui maktab daiminya terhadap keberadaan klan Pak Alwi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi tesis Kiai Haji Maduddin Usman membongkar kepalsuan mereka semua. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.